Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, kali ini ada kutipan-kutipan yang menurut saya pribadi sangat menggugah ya dari buku klasiknya Carl Sagan, Pale Blue Dot. Iya, buku yang luar biasa itu. Sangat relevan. Betul. Jadi, misi kita hari ini adalah menelusuri gimana sih pemahaman kita tentang rumah kita, bumi ini, dan juga posisi kita di alam semesta. Itu udah berubah drastis. Terutama ya kalau kita lihat diri kita dari jauh banget. Fokusnya lebih ke perspektif kosmik ini. Dan apa sih artinya jadi manusia di panggung yang ternyata kecil banget? Iya. Kita mulai dari foto ikonik bumi dari kejauhan itu ya. Oke, mari kita telaah lebih dalam. Ide bagus. Yang menarik di sini tuh, gimana ya perjalanan kita menjelajahi luar angkasa itu justru malah bikin kita ngaca gitu. Melihat diri sendiri dengan cara yang wah baru banget. Sumber-sumber ini kan bener-bener nantang asumsi lama kita soal keistimewaan kita lah di jagat raya ini. Oke, kita mulai dari cerita di balik foto Pale Blue Dot atau titik biru pucat itu. Foto ini kan diambil sama wahana Voyager 1 tahun 1990. Betul, 1990. Waktu itu, Voyager udah selesai nih tugas utamanya. Kayak semacam grand tour gitu ya. Lewat Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Keren banget ya pencapaiannya. Keren banget. Voyager 1 dan 2 itu, wah mahakarya lah. Dari sisi rekayasa dan eksplorasi. 4 planet raksasa, puluhan bulan, semua dikunjungi. Nah, setelah misi utamanya kelar, atas permintaan Carl Sagan yang gigi banget, NASA akhirnya setuju mereka melakukan manuver yang nggak biasa. Muter kamera Voyager 1, balik arah ke matahari, buat motret planet-planet dalam, termasuk bumi. Dari jarak, berapa tadi? Sekitar 6 miliar kilometer. Nah, itu dia, 6 miliar kilometer. Jauh banget. Susah dibayangin ya jarak segitu. Dan hasilnya, bumi di foto itu, ya ampun, hampir nggak kelihatan, cuma titik cahaya kecil banget. Sagan menggambarkannya puitis banget ya, sebagai setitik debu yang melayang dalam seberkas sinar matahari. Deskripsi yang sempurna, warna biru pucatnya itu ya dari lautan sama atmosfer kita. Dan soal dia kelihatan kayak di dalam seberkas cahaya matahari itu, sebenarnya itu cuma efek hamburan cahaya di dalam optik kameranya aja. Kebetulan geometris gitu. Oh, jadi bukan karena bumi bersinar spesial gitu ya? Bukan. Mungkin cuma kita aja yang ngenalin warna biru itu sebagai tanda air dan kehidupan. Buat alien mungkin ya cuma titik biru biasa aja. Nah, tapi dapat foto ini juga ternyata nggak gampang ya. Katanya ada penolakan gitu di NASA. Betul sekali. Awalnya ada beberapa pihak di NASA yang nggak setuju. Dianggapnya, ini bukan sains prioritas. Buang-buang sumber daya wahana yang udah tua juga. Terus ada kekhawatiran teknis juga. Malah ada isu tim yang tugasnya ngirim perintah radio ke Voyager, itu mau dibubarin. Gara-gara, potong anggaran. Wah, rumit juga ya di baliknya. Iya, tapi ya untungnya Sagan gigih, terus didukung juga sama ilmuwan kayak Candy Hansen, Caroline Porco, dan yang penting ada intervensi dari administrator NASA waktu itu, Laksamana Richard Truly. Akhirnya perintah dikirim, dan ya, kita dapat gambar bersejarah ini. Luar biasa ya perjuangan yang buat satu foto aja, tapi foto yang dampaknya gede banget. Makna filosofisnya itu loh, seperti yang dijabarkan Sagan di kutipan Anda, dalam banget. Dalam banget. Sagan kan bilang gini, lihat lagi titik itu di sini, itu rumah, itu kita. Di atasnya semua orang yang Anda cintai, semua orang yang Anda kenal, semua orang yang pernah Anda dengar, setiap manusia yang pernah ada, menjalani hidup mereka. Gitu kan? Merinding saya dengarnya. Terus dia lanjut lagi, daftar panjang banget semua pengalaman manusia. Suka, duka, agama, ideologi, pahlawan pengecut, raja, petani, orang suci, pendosa. Semuanya ada di titik kecil itu. Intinya, Sagan tuh kayak maksa kita mikir, kalau kita semua ini berbagi tempat secuil ini, apa iya masuk akal semua konflik, semua perpecahan kita ini? Bener banget. Itu langsung bikin semua masalah kita kayak jadi kecil gitu ya. Bikin rendah hati banget. Tepat. Dan Sagan nggak berhenti di situ. Dia pertajam lagi. Dia bilang, pikirkan sungai darah yang ditumpahkan oleh semua jenderal dan kaisar itu. Supaya dalam kemuliaan dan kemenangan sesaat, mereka bisa jadi penguasa. Penguasa secuil bagian dari titik itu. Gila kan? Cuma secuil titik.
Langsung buat kesombongan kita, buat sikap kita, kepentingan diri kita yang kita bayangin, hayalan kita punya posisi istimewa di alam semesta. Semua itu ditantang sama titik pucat ini kalau kita sambungin ke gambaran besarnya. Ya planet kita ini cuma setitik debu kesepian di tengah gelapnya kosmos yang maha luas. Nggak ada tanda-tanda bantuan bakal datang dari tempat lain buat nyelamatin kita dari diri kita sendiri. Gitu intinya. Wow, bener-bener pale blue dot ini, seperti yang Anda bilang tadi dari sumbernya, ini puncak dari serangkaian, yang Sagan sebut penurunan status besar atau Great Demotions. Kesadaran kita yang pelan-pelan muncul kalau kita tuh mungkin nggak sepenting yang kita kira. Awalnya kan kita pede banget, bumi itu pusat alam semesta. Model geosentris. Iya, rasanya masuk akal banget kan waktu itu. Matahari, bulan, bintang kayaknya muterin kita. Ya jelas, itu bikin kita ngerasa penting, nyanjung ego. Dan pandangan ini bertahan ribuan tahun loh. Didukung pemikir-pemikir hebat kayak Aristoteles, Ptolemy, sampai Aquinas. Dan mereka bikin model yang rumit buat ngejelasinnya. Ada bola-bola kristal transparan tempat bintang sama planet nempel katanya. Modelnya Ptolemy, meskipun ribet, lumayan akurat loh buat prediksi posisi planet yang dikenal waktu itu. Makanya susah buat ngelepasin ide yang udah mapan dan rasanya pas gitu. Terus, datanglah penurunan status pertama yang gede banget. Nikolaus Kopernikus, abad ke-16. Dia usulin model heliosentris, matahari yang jadi pusat. Tapi ini nggak langsung diterima gitu aja kan? Wah, jauh dari itu. Awalnya, banyak yang nganggep itu cuma trik matematika aja buat nyederhanain hitungan. Bukan gambaran kenyataan sebenarnya. Terus ada keberatan yang kuat juga, kalau memang bumi gerak muterin matahari, kok kita nggak lihat bintang-bintang deket posisinya geser dibanding bintang yang jauh? Itu namanya paralaks bintang talunan. Ah, iya, paralaks. Pendukung Kopernikus bilang, ya bintangnya kejauhan. Tapi kedengerannya kayak ngeles aja gitu buat orang waktu itu. Jadi, apa dong yang mulai bikin orang berubah pikiran? Nah, momen kuncinya itu pas Galileo Galilei pakai teleskop di awal abad ke-17. Teleskop itu kayak ngebuka mata baru ke langit. Galileo lihat fase-fase Venus, kayak fase bulan gitu. Itu cuma masuk akal kalau Venus muterin matahari. Oh iya, bener juga ya. Terus dia lihat ada bulan-bulan kecil muterin Jupiter. Ini nunjukin nggak semua benda langit itu muterin bumi. Pukulan telak buat geosentris kan. Berdasarkan observasi langsung, bukan cuma teori. Tapi justru karena observasi itu dia malah kena masalah ya? Iya, sayangnya gitu. Penekanannya pada observasi ini bikin dia konflik sama otoritas gereja. Ujung-ujungnya diadili, dihukum tahanan rumah. Tragis. Ironis banget ya. Padahal sejarah ngebuktiin dia benar. Tapi butuh waktu lama ya sampai heliosentrisme ini diterima semua orang. Lama, butuh berabad-abad. Fisikanya Newton di abad ke-17 sih nggak sih kerangka matematis yang kuat kalau matahari jadi pusat. Terus ada penemuan lain juga. Tapi paku terakhir di peti mati geosentrisme yaitu tadi pengukuran paralaks bintang tahunan yang nggak bisa dibantah lagi itu baru kejadian tahun 1837. Baru 1837? Lama banget ya? Iya, dan itu bukan karena argumen baru yang hebat, tapi karena teknologi teleskopnya akhirnya cukup presisi buat ngukur sudut geser yang kecil banget itu. Ini nunjukin gimana teknologi itu penting banget buat ngonfirmasi ide-ide revolusioner. Oke, jadi penurunan status pertama soal tempat kita di angkasa, terus sumber Anda menyebutin ada penurunan status lain di bidang waktu. Betul. Dulu kan orang banyak percaya, seringnya berdasarkan tafsir harfiah kitab suci, kalau alam semesta ini umurnya baru ribuan tahun aja. Mungkin sekitar 6.000 tahun. Iya, sering dengar angka itu. Padahal astronomi modern nunjukin kita bisa lihat galaksi yang jaraknya miliaran tahun cahaya. Artinya cahayanya butuh miliaran tahun buat sampai ke kita. Ya jelas, alam semesta jauh lebih tua dari itu. Sains sekarang perkirain umur bumi sekitar 4,5 miliar tahun, terus alam semesta sekitar 13,8 miliar tahun sejak Big Bang. Skala waktu yang beda jauh banget sama pemahaman tradisional. Jauh banget. Nah, terus ada lagi penurunan status di bidang biologi. Kita kan cenderung mikir manusia itu puncak ciptaan, beda, superior dari hewan lain. Dan Charles Darwin, lewat teori evolusinya, di pertengahan abad ke-19, itu nantang pandangan itu habis-habisan. Dia nunjukin manusia punya nenek moyang yang sama dengan hewan lain. Kita ini hasil proses evolusi, lewat seleksi alam selama jutaan tahun. Kayak kata Darwin sendiri, mungkin lebih rendah hati dan lebih benar kalau kita lihat diri kita sebagai bagian dari dunia hewan, bukan ciptaan khusus yang terpisah. Dan biologi molekuler sekarang makin nguatin itu ya?
Banget, makin jelas hubungan kekerabatan kita sama semua bentuk kehidupan lain di bumi ini. Oke, satu lagi penurunan status yang disinggung, soal kecerdasan. Kita sering banget ya bertingkah seolah kita ini satu-satunya makhluk cerdas di alam semesta yang gede ini. Iya kan? Padahal kalau dipikir-pikir, jumlah bintang sama planet itu kan nggak kebayang banyaknya. Waktu buat evolusi juga panjang banget. Jadi gagasan kalau kita sendirian itu kayaknya makin nggak mungkin secara statistik. Filsuf kuno kayak Chrysippus aja udah nganggep ide kita paling hebat sekosmos itu kesombongan gila. Sekarang cari kehidupan di luar bumi itu jadi bidang sains yang aktif. Ditambah lagi sekarang ada AI ya. Iya, perkembangan kecerdasan buatan atau AI, mesin udah bisa belajar, ngalahin juara catur dunia, nyetir mobil, ini bikin kita mikir, apa kecerdasan biologis kayak manusia nih satu-satunya jenis kecerdasan? Semua penurunan status ini dari pusat alam semesta, waktu yang pendek, makhluk spesial, satu-satunya kecerdasan kayaknya akarnya sama ya, bias antroposentrisme itu. Tepat sekali. Itu kecenderungan alami kita buat lihat dunia dari kacamata manusia. Nganggep pengalaman kita, kelompok kita itu pusatnya, standarnya. Ini akar psikologis yang sama buat banyak Chauvinisme lain, rasisme, nasionalisme, seksisme. Kita lihat juga kan cara kita cerita ke anak-anak, hewan atau benda mati dikasih sifat manusia. Tapi ada nggak sih argumen ilmiah yang mungkin sedikit mendukung kalau kita ini, dalam arti tertentu, istimewa? Ada konsep namanya prinsip antroposentris lemah. Intinya gini, fakta kita ada di sini sebagai pengamat itu memang berarti hukum fisika dan kondisi alam semesta harus memungkinkan kehidupan kayak kita muncul. Kalau enggak, ya kita nggak bakal ada di sini buat ngamatin. Logis sih. Oke, itu masuk akal. Tapi ada juga versi prinsip antroposentris kuat. Ini lebih jauh lagi. Beberapa pendukungnya bilang kalau alam semesta ini sengaja dirancang atau disetel biar manusia bisa muncul. Nah, ini udah jauh lebih spekulatif, susah diuji, dan rasanya kok kayak balik lagi ke ide lama kalau kosmos ini dibikin buat kita. Kenapa nggak prinsip batu? Batu kan juga butuh hukum fisika tertentu buat ada. Haha, iya juga ya. Ini jadi pertanyaan penting soal objektivitas kita dalam nilai posisi kita sendiri. Tentu aja, kehilangan status istimewa ini bisa bikin gak nyaman ya secara psikologis. Sumber Anda nyebutin ada kritik ke sains karena dianggap dingin, ngerusak spiritualitas, bikin kita ngerasa kayak kecelakaan kosmik aja nggak ada artinya. Kenapa ya gagasan alam semesta dibikin buat kita itu kok menarik banget gitu? Ya mungkin karena ngasih rasa nyaman, tujuan, harga diri. Lebih gampang kan ngebayangin alam semesta yang peduli sama kita daripada alam semesta yang luas, tua, dan mungkin cuek aja gitu. Kritikus kayak Brian Appleyard yang dikutip Sagan, itu nyuarain ketakutan ini. Dia nuduh sains cuma nyajiin tontonan alam yang bisu dan asing dan membujuk kita ninggalin diri kita yang sebenarnya. Jadi, gimana sumber Anda, terutama Sagan, nanggepin kritik kayak gini? Apa dong artinya semua penurunan status ini? Sagan dalam kutipan-kutipan Anda itu nolak keras pandangan kalau sains itu dingin atau merusak. Dia bilang sains itu alat terbaik kita buat paham realitas apa adanya. Bukan buat ngasih pelipur lara atau dongeng pengantar tidur aja. Merasa kecewa karena alam semesta nggak sesuai maunya kita itu ya sikap yang belum dewasa, kata dia. Justru kekuatan sains itu ada di kemampuannya buat terus belajar, koreksi diri, ngakuin kalau belum pasti. Beda sama dogma yang sering ngaku paling benar. Jadi ragu dan bisa ngaku salah, itu malah tanda kekuatan ya, bukan kelemahan? Tepat. Itu bagian dari kedewasaan intelektual. Ngeruntuhin otoritas yang nggak ada buktinya itu salah satu jasa sains. Pandangan kalau tanpa manusia alam semesta ini sia-sia, kayak yang dulu diungkapin filsuf sekelas Immanuel Kant, sekarang jadi kelihatan kayak kesombongan yang naif aja. Prinsip kemediokran ide, kalau kita mungkin biasa aja, kayaknya lebih cocok sama temuan kita soal alam semesta. Nah, penurunan status ini udah selesai belum ya? Atau jangan-jangan masih ada lagi? Siapa tahu, beberapa model kosmologi modern yang spekulatif kayak teori multiverse dari fisikawan Adre Linde misalnya, malah bilang kalau alam semesta kita yang kelihatan ini cuma satu gelembung di antara banyak, mungkin tak terhingga, alam semesta lain dalam kosmos yang jauh lebih gede. Wow, multiverse. Masing-masing mungkin punya hukum fisika beda-beda. Kalau ini benar, ini bakal jadi penurunan status pamungkas. Kita bahkan mungkin nggak ada di satu-satunya alam semesta. Tapi ya ini masih di batas spekulasi ilmiah sih sekarang. Meskipun mungkin awalnya rasanya kayak nurunin status,
Tapi perspektif baru ini sebenarnya ngebuka pemahaman soal alam semesta yang jauh lebih megah, lebih tua, lebih menakjubkan dari yang pernah dibayangin nenek moyang kita, ya kan? Tepat sekali, kehilangan status pusat itu bukan kerugian, tapi malah pembebasan buat lihat gambaran yang jauh lebih gede. Sains ngasih kita kemampuan luar biasa. Bisa lihat balik ke dekat awal waktu lewat Big Bang, ngintip ke dalam atom, paham inti planet kita, cara kerja bintang, baca kode genetik kita sendiri, ngungkap asal-usul kita. Dan kemampuan ini kan yang ngelahirin teknologi yang ngubah peradaban kita, pertanian modern, obat-obatan yang nyelamatin miliaran nyawa, komunikasi instan ke seluruh dunia. Bahkan, kemampuan ngirim wahana kayak Voyager itu buat menjelajah tata surya. Ada ironi menarik juga di sini. Penerbangan luar angkasa yang lahir dari saingan nasionalistik Perang Dingin Iya, perlombaan ke bulan. justru ngasih perspektif transnasional yang kuat. Ngelihat bumi dari atas sana, kayak kata Sagan, bikin batas negara jadi kelihatan artifisial banget. Dan perspektif kosmik ini juga punya dampak yang praktis banget dan mendesak buat isu-isu di bumi sekarang. Para astronot, kosmonot, dari Yuri Gagarin sampai Ulf Merbold sering banget komentar betapa tipis dan rapuhnya lapisan atmosfer bumi kalau dilihat dari luar angkasa. Kayak selapu tipis aja ya katanya. Iya, ini nyadarin kita kalau masalah lingkungan kayak polusi, perubahan iklim karena gas rumah kaca, atau lapisan ozon yang menipis itu masalah global. Polutan kan nggak kenal batas negara. Terus, belajar planet lain ternyata bisa bantu kita jaga bumi. Itu yang disebut komparatif planetologi ya. Persis, ngebandingin bumi sama dunia lain itu ngasih kita wawasan penting banget. Contoh klasiknya itu Venus. Paham gimana efek rumah kaca yang kebablasan bikin Venus jadi kayak neraka. Panas banget di sana ya. Panas banget. Itu bantu kita paham risiko pemanasan global di bumi gara-gara ulah manusia. Contoh lain, belajar kimia atmosfer Venus itu ternyata bantu ilmuwan kayak Rowland dan Molina paham gimana senyawa CFC buatan manusia bisa ngerusak lapisan ozon pelindung bumi. Wah, nyambung gitu ya ternyata. Nyambung banget, koneksi yang nggak diduga yang nunjukin betapa pentingnya eksplorasi planet lain buat kelangsungan hidup kita di sini. Jadi, dari obrolan kita berdasarkan kutipan-kutipan Carl Sagan ini, kita udah menempuh perjalanan yang lumayan jauh ya. Dari ngerasa kita ini pusat alam semesta, diciptain khusus buat kita, sampai sadar kalau kita ini cuma penghuni titik biru pucat yang kecil, rapuh di tengah lautan kosmik yang luas banget. Ini bukan soal ngerendahin nilai manusia sih, tapi justru soal dapat perspektif yang lebih pas, lebih rendah hati, dan semoga ya lebih bijaksana. Foto Pale Blue Dot itu jadi pengingat kuat soal kesatuan dan kerapuhan kita bareng-bareng. Dan mungkin ya, setelah kita sadar betapa kecil dan terisolasinya panggung kosmik kita ini, terus gimana kita semua berbagi rumah yang rapuh ini? Pertanyaan yang paling mendasar itu bukan lagi apa kita ini penting di alam semesta, tapi lebih ke gimana kita mau pakai pemahaman ini buat bertindak lebih baik. Apa tanggung jawab kita terhadap titik biru pucat ini, satu-satunya rumah yang kita kenal? Nah, itu pertanyaan buat Anda renungkan lebih lanjut. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.